Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renta Setiawan, NIM A2102000009. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketenagakerjaan. Nah, di dalam ketenagakerjaan ini saya akan membahas tentang 4 poin. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, konsep ketenagakerjaan. Yang ketiga, permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang keempat, cara mengatasinya. Yang pertama yaitu pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Unsur penting dari ketenagakerjaan adalah tenaga kerja. Untuk yang selanjutnya yaitu konsep ketenagakerjaan. Konsep ketenagakerjaan yaitu ada 3. Yang pertama tenaga kerja, yang kedua angkatan kerja, yang ketiga kesempatan kerja. Untuk yang pertama yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Nah, di sini ada jenis-jenis tenaga kerja yaitu jenis tenaga kerja ada 4, yaitu menurut kualitasnya, menurut sifatnya, menurut fungsi pokok dalam perusahaan, dan yang terakhir digolongkan status dari pekerjaannya. Nah, untuk yang pertama yaitu menurut kualitasnya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terampil. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan keahlian dalam suatu bidang dari sekolah pendidikan formal dan non-formal. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang membutuhkan keahlian di bidang tertentu dengan melalui pelatihan atau pengalaman kerja. Nah, untuk yang terakhir yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil atau pekerja kasar, yaitu pekerja yang hanya mengandalkan tenaga saja tanpa ada keunggulan lain. Yang kedua yaitu menurut sifatnya. Yaitu ada 2, tenaga kerja jasmaniah dan tenaga kerja rohaniah. Untuk tenaga kerja jasmaniah merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan menggunakan tenaga fisik, contoh supir, montir, kuli, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada tenaga kerja rohaniah, merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, dan ide, contoh direktur, konsultan, dan manajer. Untuk selanjutnya yang ketiga, menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Yaitu ada 3, tenaga kerja bagian produksi, tenaga kerja bagian pemasaran, dan yang terakhir tenaga kerja umum dan administrasi. Yang pertama, tenaga kerja bagian produksi, yaitu tenaga kerja yang bekerja pada bagian produksi. Untuk yang kedua, tenaga kerja bagian pemasaran, tenaga kerja yang tugasnya mendistribusikan barang. Untuk yang ketiga, tenaga kerja umum dan administrasi, tenaga kerja yang berhubungan dengan personalia, umum, dan administrasi. Nah, untuk yang terakhir ada digolongkan status pekerjaannya, yaitu ada pekerja lepas sama pekerja kontrak. Nah, untuk pekerja lepas atau bisa disebut dengan freelance adalah orang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada suatu perusahaan. Nah, untuk pekerja kontrak, seorang yang dipekerjakan oleh perusahaan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis. Selanjutnya, ya, ini adalah contoh gambar yang menunjukkan para tenaga kerja yang ada, yaitu ada dokter, arsitek, karyawan kantor, pegawai kantor, koki, dan ada yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu angkatan kerja.
Angkatan kerja diartikan sebagai penduduk usia kerja yang mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau pengangguran. Nah, sementara itu penduduk yang dianggap bukan angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang masih mengikuti kegiatan lain yang belum ada kaitannya dengan pekerjaan. Untuk yang ketiga yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk angkatan kerja atau suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Nah, untuk pembahasan yang ketiga ini adalah permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Permasalahan ketenagakerjaan yaitu ada 5. Yang pertama, tingkatan pengangguran yang tinggi, jumlah angkatan kerja yang tinggi, rendahnya tingkatan pendidikan dan keterampilan, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Nah, untuk permasalahan ketenagakerjaan ini ada tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, saya akan mengambil contoh untuk permasalahan ketenagakerjaan ini untuk bagian penganggurannya. Nah, apakah pengangguran itu? Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, atau pengangguran bisa disebut orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, penyebab dari pengangguran ini adalah yang pertama, upaya yang ditawarkan tidak sesuai dengan harapan dari tenaga kerja. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja. Yang ketiga, tekanan demografis dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang keempat, kompetensi tenaga kerja tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan. Yang kelima, terjadi pemutusan hubungan kerja atau biasa disebut dengan PHK. Yang keenam, informasi pasar kerja masih kurang efektif. Yang ketujuh, iklim investasi belum kondusif dan maksimal. Yang kedelapan, rendahnya tingkat pendidikan. Yang kesembilan, resesi ekonomi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada cara mengatasinya. Cara mengatasi pengangguran yaitu yang pertama, memperbaiki mutu pendidikan. Yang kedua, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB. Yang ketiga, mengurangi urbanisasi guna mengurangi angka pengangguran di kota besar dan agar penyebaran tenaga kerja seimbang. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, menciptakan usaha-usaha baru guna memperluas lapangan kerja. Yang keenam, meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan. Yang ketujuh, mengembangkan usaha mikro dan kecil. Yang kedelapan, perbaikan dan penyatuan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Sekian penjelasan pemaparan materi ketenagakerjaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.